sebagai tanda mulanya acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh lezat buah leci, dibuat puding campur semangka. Isra Mi'raj perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha. Pagi hari sholat duha dikerjakan di istirahat pertama. Isra Mi'raj telah tiba. Sudah benarkah sholat kita? Yang terhormat Ustadz Zulkarnain SOSI, yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Kundur, yang terhormat Wakil Kepala SMP Negeri 2 Kundur, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf tata usaha, yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Puji dan syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat limpahan rahmat dan taufiknya, kita dapat berkumpul di Aula SMP Negeri 2 Kundur dalam menyambut peringatan Isra Mi'raj 1444 Hijriah. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Karena berkat kerja keras yang beliau lakukan, kita dapat menikmati dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Semoga kita adalah salah satu umatnya yang akan mendapat syafaat di akhir nanti. Amin. Sungguh cantik buah melati, sangat harum di pagi hari. Mari kita dengarkan kalam ilahi agar terasa di hati nanti. Kita masuki acara selanjutnya dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh teman kita, Namira Syahada dengan syari tilawah Felicia Nuruzini. Kepada teman kami Namira Syahada dan Felicia Nuruzini dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني
fil kitabi latufsidunna fil ardi marrataini wa lata'lunna 'uluwan kabira. Fa idza jaa أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon kelapa. Acara selanjutnya kata sambutan dari Pak Supratno yang bijaksana. Sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 2 Kundur. Kepada Bapak Supratno SPD Man kami persilakan. Salawat dulu supaya setannya lari tunggak langgang. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Umma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil busra salatan tubasyiruna biha wa talabatana wa talibana
bersyukur atas segala limpahan rahmat, nikmat yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, keselamatan, terutama di dunia, terlebih di akhirat. Hidup tak lama, yang lama adalah mati. Betul? Oleh karena itu, gunakan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ustadz, Bapak Dr. Andus Zulkarnain yang kita hormati, selamat datang Pak di SMP Negeri 2 Kundur. Beliau adalah teman Bapak waktu di Padang Kundur. Jadi tadi takut salah ngomong, SMP 2 Padang Kundur pula. Kami dulu bersama beliau waktu di Kecamatan Kundur Barat, kemudian beliau pindah entah kemana. Duluan beliau daripada Bapak. Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf tata usaha yang kami hormati, hadir bersama kita Ibu Pengawas, Ibu Yusnani. Terima kasih Bu dapat hadir bersama kami. Pak Ustadz dulu guru SMP Negeri 2 Kundur, sekarang sudah menjadi pengawas pendidikan Kabupaten Karimun. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti ada yang nyusul-nyusul lagi. Anak-anak kami sebagai harapan diri sendiri, harapan orang tua, harapan keluarga, harapan nusa dan bangsa, yang sangat diharapkan kesuksesan kalian ditentukan oleh hari ini. Bagaimana proses kalian untuk mencapai kehidupan ke depan. Selawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seorang pemimpin umat yang telah memberi petunjuk, memberi bimbingan kepada umatnya supaya kita berbuat baik dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Hari ini kita memperingati Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun kita berada pada konteks itu, waktu itu, maka kita tidak yakin, mustahil dalam satu malam dari Makkah menuju dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, naik pula ke langit yang ketujuh. Secara akal tidak bisa kita terima. Tetapi kalau Allah berkehendak jadi, maka jadilah dia. Masih ada yang bersuara. Atau ganti Bapak ngomong. Kita sedikit nak, kita orang kampung. Yang perlu itu adab. Bisa diteruskan? Nah, kalau bisa dengar dulu lah. Nanti ada pertanyaan, yang ngasih duit Ibu Minja. Udah hilang aku nak dicakap. Tapi dalam konteks nyata sekarang, kalau dulu Pak Samsul kuliah, itu nak minta duit kuliah atau duit makan itu 1 minggu kirim surat, itu baru sampai, termasuk Pak Ustadz mungkin. Kemudian 1 minggu dikirim, itu baru sampai. Jadi kalau dulu minta duit itu lebih kurang 2 minggu harus minta dulu baru sampai. Tetapi sekarang dalam hitungan detik, dalam hitungan menit itu sampai. Ini logika dalam keadaan nyata. Jelas maksudnya? Jadi bisa. Jadi zaman Rasul kemarin sudah ada, terbukti oleh zaman sekarang, dalam zaman IT. Dulu minta duit pakai surat, Pak kirim duit dah habis. 2 minggu dulu Bapak sampai. Nanti dikirim lagi pakai wesel, betul Bu Meja? 2 minggu lagi baru sampai.
anak sekarang tinggal minta detik ini, maknya picit detik ini, duitnya sampai detik itu juga. Logika mana yang gak bisa kita ambil di sana? Zaman Rasul sudah ada. Jelas? Jelas? Bisa diterima secara logika. Dibuktikan sekarang. Dulu orang naik haji atuk-atuk kita itu perlu waktu 3 bulan untuk sampai ke Mekah. Sekarang 8 jam putus. Jelas? Jadi ada koneksinya dalam kehidupan nyata. Makanya agama itu logika. Kita diperintah waktu itu dapat jatah 50 kali sholat. Sekarang berapa kali nak? Itu pun sudah dilakukan. Betul? Betul? Bayangkan kalau kemarin sudah dipinalkan 50 kali, asik sholat kerja 5 kali pun. Ada yang sholat subuh pagi tadi? Yang sholat subuh coba angkat tangan. Mudah-mudahan yang tak sholat cepat mati. Ya nanti minta bahas Pak Ustadz, ya kan? Minta bahas itu, gak usah dalam-dalam bahasnya, cukup aja perintah-perintah tentang itu. Jadi diingatkan, tolonglah sholat nak. Ya, nanti waktu mati nggak ditanya berapa nilai matematikamu, 10, nggak ditanya. Nggak ditanya berapa banyak mobilmu, enggak. Makanya kalau kita analisa perjalanan Habib
sebagai hambanya sehingga kita mendapatkan syafaat. Amin. Sholat Jumat di Batu Delapan. Habis sholat belajar berjanji. Santapan rohani kita dengarkan dari Ustadz Zulkarnain SOSI. Kita masuki acara yang dari tadi dinantikan. Tausiah agama oleh Ustadz Zulkarnain SOSI sekaligus pembacaan doa. Kepada Ustadz Zulkarnain SOSI kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi wa ba'du. Bapak Kepala Sekolah yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Bapak Ibu Majelis Guru dan tata usaha yang juga kita hormati, wabil khusus anak-anak siswa-siswi SMP Negeri 2 Gundur, betul? Iya, yang senantiasa kita banggakan. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillah. Dialah Allah yang memberikan kita berbagai macam karunia. Allah memberikan kita nikmat sehat. Ada yang sakit hari ini? Ada yang sakit? Kalau ada yang sakit, langsung kita antar pulang. Ada? Oh, tak ada. Berarti sehat semua ya. Allah memberikan kita juga nikmat iman. Dengan nikmat iman tersebut, hari ini kita memperingati peristiwa yang penuh dengan keimanan, Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang Bapak banggakan, senang sekali pagi hari ini Bapak bisa bermuajahah, diberikan kesempatan untuk bertatap muka dengan anak-anak sekalian. Ini untuk kali yang ke berapa kali Bapak? Kali yang ketiga. Iya, ingat Bapak. Kali yang ketiga. Pertama dulu lupa kepala sekolahnya siapa. Yang ingat Pak Anwar, kemudian Pak Pratno. Hari ini kita memperingati atau menyambut Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau untuk materi udah habis diborong semua sama Pak Kepsek tadi, itulah intinya. Hah? Nak lulus? Nah, tinggal keluar dari sekolah aja udah lulus ya. Yo, apa yang menjadi keinginan besar kalian? Baiknya kendaraan tua. Ayo. Masuk surga. Ada yang nak kaya, ada yang nak masuk surga, nak sukses. Nah, apa lagi tadi? Pokok apapun yang menjadi keinginan kalian dan itu dianggap sesuatu yang besar, insya Allah kalau dibarengi dengan minimal 1 hari baca sholawat busra 3 kali, insya Allah akan terkabul. Ya. Jadi kalau sholawatnya harus ikhlas, jangan cuma karena disuruh sama guru agama, jangan cuma sekedar disuruh sama kepala sekolah. Apalagi tadi untuk musir setan. Nah, ini kalau masih ada suara kata Pak Kepsek tadi masih ada setan. Langsung berarti jurusnya lumayan Pak ya. Boleh Bapak pakai nanti. Baik. Anak-anak SMP Negeri 2 Gundur ini rata-rata pemberani. Bapak nak tes siapa yang berani maju, 1 orang aja. Yang berani maju adalah dari Bapak. Dalam hitungan 5, 2, 3, aduh. Betul. 4, betul maju. Aku bang, oh celananya goyang.
Udahlah biar bang, nama koyak itu pasti nampak lubangnya ya. Koyak bang. Oke, tepuk tangan untuk kawan kita. Ini yang perlu dijadikan contoh. Perlu dijadikan contoh. Abang tahu tak? Disuruh berdiri, suruh ngabur. Tak tahu? Suruh gantikan bapak ceramah. Karena sudah berani, bapak kasih. Tak tahu duitnya ada berapa tadi. Pak cuma 2, Pak. Tak mungkin yang biru lah. Yang coklat aja ya. Ini buat beli benang lah nanti jahit ke rumah. Oke, silakan. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Iya tidak? Mulai dari hal yang kecil sampai yang paling besar, orang Indonesia luar biasa bisa. Kendaraan, yuk. Mulai dari getek. Tahu getek? Sampai kapal selam, orang Indonesia bisa bikin. Mulai dari layang-layang sampai jet tempur, pesawat, bisa orang Indonesia bikin. Yang tak bisa apa? Belum terbiasa, tidak berat, maju, ngaji, biar. Nah, ini yang bikin kita tak bisa maju, ya. Oke, Bapak yakin anak-anak SMP 2 ini luar biasa, ya. Bapak bisa merasakan kebanggaannya karena istri Bapak pun alumni dari SMP Negeri 2 Gondor ini. Tepuk tangan lah buat istri Bapak. Cuma Bapak tak tahu angkatan berapa beliau lulus dari sini. Guru-gurunya mungkin masih ada. Kalau ibu-ibu yang senior namanya Ira Prasiska. Sekarang tugas di SMP Negeri 1 Gondor Utara. Dia tak pandai matematika, kuliah pun tak pandai kata dia. Tapi karena ngambil jurusan matematika, jadilah dia guru matematika. Jadi intinya tak ada yang tak bisa. Ada yang merasa sulit dengan pelajaran matematika? Besok kuliah ambil jurusan matematika, jadi guru matematika. Baik, anak-anak, Bapak tak banyak lah. Bapak cuma sekedar ceramah. Ceramah itu tahu tak isinya apa? Cerita ramah-tamah. Kalau tausiah ini berat tanggung jawabnya. Kita cuma sekedar mengulang kaji. Sedikit tadi sudah disinggung sama Bapak Kepala Sekolah kita. Nabi melakukan Isra dan Mi'raj. Kenapa Isra dan Mi'raj ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepada Nabi Muhammad? Ada yang tahu jawabannya? Karena waktu itu Nabi dalam kondisi sedih, dalam kondisi nesu, dalam kondisi tidak bersemangat, dalam kondisi yang luar biasa, mentalnya terguncang. Apa sebab? Nabi ditinggalkan oleh 2 orang yang paling disayangi. Yo, sopo? Siapa yang meninggalkan Nabi? 1, istrinya. Siapa namanya? Siti Aisyah atau Khadijah? Siti Khadijah. Mentang-mentang nama istri Nabi banyak, ya, ditinggal sama istri tercintanya. Kenapa dikatakan istri tercinta? Apakah istri-istri yang lain tidak dicintai? Tidak, yang lain juga dicintai. Dikatakan istri tercinta karena perjuangannya luar biasa. Apa sebab? Pertama, Siti Khadijah tak cuma sekedar rajin, Wak. Pertama, Siti Khadijah ini dikenal sebagai seorang saudagar. Tahu saudagar? Pedagang. Tahu pedagang? Tukang jualan. Tahu tukang jualan? Nah, itulah dia. Dia pedagang tapi bukan dia yang jualan. Bos.
Tahu bos? Oh, itulah. Dia bos, manajer, mantap. Dia manajer, punya dagangan banyak. Siapa yang jualan? Yang jualan anak buah. Dia orang kaya, tapi begitu dia menikah dengan Nabi Muhammad SAW, harta kekayaannya habis. Untuk apa harta kekayaannya? Bukan dipakai sama suaminya beli mobil, bukan dipakai sama suaminya untuk beli macam-macam, tidak. Habis hartanya untuk perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam, yang dengan kegigihannya sampailah Islam itu ke tempat kita. Ya, hartanya habis. Kemudian beliaulah istri pertama yang mendampingi betapa dahsyatnya perjuangan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, orang yang kedua yang meninggalkan Nabi siapa? Hah? Yo, kakek atau paman? Ini kakek atau paman? Ayo, sejarahnya diulang lagi. Hah? Yo, yang di belakang, siapa yang meninggalkan Nabi yang kedua? Yang jawab kakek, salah. Yang betul adalah paman. Siapa namanya? Hah? Siapa namanya? Abu ya. Oke, sip. Berarti kalau dirata-ratakan ada 200, yang jawab paman adalah sekitar 150. Dan kakeknya 50 ya. Baik. Berarti normal orang merasa sedih dan meratapi kesedihan. Pernah sedih? Kenapa sedihnya? Tak dikasih duit jajan. Kenapa sedih? Hah? Ditinggal? Kowe masih kecil tahu bini ulah. Orang bicara istri dari tadi katanya tahu lah bahasa itu bini. Belum punya bini ya ditinggal bini. Ayo, ada nggak yang pernah merasa sedih? Ya, kenapa sedih? Hah? Tak ada duit. Ditinggal apa? Duit hilang. Baik, begitu kita mendapatkan musibah, boleh sedih. Kalau nengok kawannya sedih, jangan ditambah sedih. Ya. Apa contohnya? Sendal putus, itulah kau, lari laju betul. Suai, sendal putus. Nanti ngadu sama mak dia, mak sendal putus. Sama mak dia tak ditanya macam-macam. Engkau ni baru 2 hari ni sendal lagi. Suai lama, sendal swallow. Besok mak kalau nak awet belikan sendal kulit mak. Ya. Kalau kawan lagi sedih, lagi dapat musibah, dihibur. Sama yang didapatkan oleh Nabi. Sedih, dihibur sama Nabi. Tapi hiburannya hiburan yang luar biasa. Apa? Isra Mi'raj. Yang kata orang dulu, ini kata kepala sekolah, kalau kita hidup di zaman Nabi dulu, bisa jadi kita tidak termasuk orang yang beriman. Apa sebab? Sesuatu yang tidak mungkin. Nabi lagi duduk di Masjidil Haram, lagi duduk-duduk, lagi sedih. Tahu-tahu dihampiri, didatangi siapa? Hah? Didatangi siapa? Malaikat maut. Kalau malaikat maut kan meninggal lah ya. Malaikat Jibril, sohibnya yang paling gentar. Assalamualaikum, kalau kata malaikat Jibril. Waalaikumsalam. Engkau apa datang sini Jibril? Kata Nabi Muhammad,
Aku tahu lah Mak, kau lagi sedih. Yuk kita jalan-jalan yuk. Nak jalan kemana? Kota Mekah ini dah hampir semua aku lewati. Gini-gini aja, banyak batu, banyak pasir. Tak ada yang menarik. Mak, aku dapat tugas dari Allah. Apa? Untuk mengajakmu jalan ke Sidratul Muntaha. Iya ke? Iya. Oke, let's go. Jalan kita. Naik apa? Ikut aja lah. Nih, kata Pak Pratmo tadi, logika kita bisa bermain. Kalau secara pribadi Nabi Muhammad berangkat dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina ke Sidratul Muntaha lewat berlapis-lapis langit. Ada berapa lapis tuh? Ada 7 lapis. Mungkin tidak malam sampai pagi dan nongkrong lagi di Masjidil Haram. Mungkin tidak. Mungkin tidak. Nih, siapa namamu? Erina duduk, dia tak punya apa-apa, lagi sedih. Nih, nanti sore nih, dia nongkrong kat depan rumah dia. Besok pagi dia nongkrong lagi kat rumah dia. Sekali, dia cerita sama kawan dia. Aku jalan-jalan. Kemana? Aku jawab, aku jalan ke Moskow. Moskow itu kemana? Hah? Ke Rusia. Kau betul sikit, ada pegang kita dia sama kawan dia. Kau tak demam, kau tak sakit. Apa sebab? Tak mungkin dari sore ke sore hari, tapi ceritanya macam-macam. Kalian tahu siput? Yang belakang tahu siput tak? Yang bual no? Tahu siput? Pening deh kan? Siput itu bekicot. Jalan apa? Tahu bekicot tak? Oh ya, siput, bekicot, apa lagi? Kerang lain lah. Dari Parit Baru nak ke Urung lama. Iya, kalau dia jalan sendiri kira-kira 1 jam sampai tidak? Tapi ternyata siput ini nempel ke pisang. Tahu pisang? Ya, nempel ke pisang. Diambil sama tukang pisang. Sama tukang pisang masukkan keranjang. Dekat keranjang naik enggak? Sampai ke Urung. Kalau dia jalan kira-kira berapa hari? 1 bulan tak tembus. Tapi karena dia naik Honda, naik motor, berapa waktunya? Tak sampai 1 jam. Itu secara logis sama yang dialami Nabi. Kalau Nabi Muhammad sendiri yang berjalan tidak mungkin, tapi Nabi mengendarai kendaraan yang luar biasa cepat. Ya, kendaraan apa? Kuda, unta. Kendaraannya apa? Hah? Ini agamanya nilainya berapa? Hah? Iya, kendaraan yang dinaiki Nabi namanya buruk, bukan buruk. Buruk ini kendaraan apa? Kendaraan yang dalam hadis itu dikatakan lebih kecil daripada kuda dan lebih besar dari keledai. Gajah. Kendaraan yang luar biasa cepat. Oke, kita tak bahas buruknya. Bentuknya seperti apa? Pak, macam kuda. Kemudian muka dia muka perempuan, Pak, lawa. Kalau masih ada yang seperti itu di rumah, kalian buka ya. Kalian buka, bukan seperti itu kendaraan Nabi. Wallahu a'lam, yang jelas kita tak tahu. Kendaraan yang luar biasa cepat. Oke. Ceritanya panjang nih, kita ringkas ini ya. Jadi nanti intinya kita dapat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu di mana? Di Palestina. Palestina itu sekarang masih ada tidak? Masih. Harus punya keyakinan kalau Palestina itu masih tetap ada. Karena di peta dunia, peta besarnya dunia, Palestina itu tidak ada. Apa Pak? Karena Palestina itu dikuasai, dijajah sama Israel. Jadi kalau peta itu tulisannya apa?
Enggak. Hah? Ye. Hah? Mentang-mentang orang Indonesia Yerusalem, ya. Jadi kalau ada tulisannya Yerusalem ganti jadi Palestina. Ya. Itu nanti bab kalian SMA lah boleh dibahas ya. Yang jelas hari ini Palestina masih ada dan itu mayoritas negaranya berpenduduk Islam. Ada tempat yang suci di sana namanya Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di mana? Mekah, ya. Sampai ke Masjidil Aqsa Nabi naik ke langit ketujuh. Mulailah langit pertama. Ketemu sama siapa? Langit pertama ada nabi-nabi yang dijumpai, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, betul. Nabi siapa lagi? Ada Yahya, ada Nuh, Ibrahim, betul. Sampailah kemudian Nabi ke Sidratul Muntaha. Sampai di Sidratul Muntaha, malaikat ini sebelum sampai ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh, malaikat Jibril ngomong, Man, aku antarkan kau sampai sini aja lah. Lah terus sampai ke atas gimana? Kau berangkat sendiri. Kenapa? Karena saya tidak dikasih wewenang, tak dikasih masuk. Kalau dipanggil sama kepala sekolah, Rika masuk ke dalam, cuma Rika aja, jangan kawan ikut semua. Nisa masuk ke ruang BP, Nisanya aja, jangan semua. Ya. Sama yang diajak atau yang disuruh naik itu cuma Nabi Muhammad. Sampai ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah, ringkasnya Nabi diperintahkan untuk mendirikan sholat. Yang tadi disampaikan Bapak Kepala Sekolah kita awalnya berapa? 50. Turun jumpa dengan malaikat Nabi siapa? Nabi Musa. Man, kau disuruh aku sama Allah, aku disuruh sholat, umatku disuruh sholat. Berapa? 50. Naik lagi, minta diskon, minta kurang. Naik, turun, naik 5 lagi, turun lagi sampai itu pun masih disuruh naik lagi. Tapi Nabi Muhammad merasa malu. Dan ternyata betul apa kata Nabi Musa, umatmu akan merasa susah, tak mampu. Tadi yang angkat tangan ada berapa orang yang sholat subuh? Berapa orang yang sholat subuh? Nanti kita bahas khusus tentang sholatnya. Mudah-mudahan setelah nanti dengar ceramah semuanya sholat subuh. Janjinya sama siapa? Janji sama diri sendiri. Sampailah Nabi Muhammad SAW mendapat perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Turun lagi ke bumi sampai ke Masjidil Haram. Anak-anak, berbicara Isra dan Mi'raj, lagi-lagi nih, jangan cuma sekedar berbicara tentang akal, tapi harus dikedepankan iman. Sampai ke Masjidil Haram, Nabi Muhammad ceritalah sama masyarakat, cerita sama kaumnya. Tadi malam aku melakukan Isra dan Mi'raj. Apa yang dilakukan? Ceritalah macam-macam. Satu hal yang ditanyakan sama tokoh apa? Kalau memang kau pernah ke Palestina, pernah ke Masjidil Aqsa, berapa jumlah tiang masjidnya? Nabi Muhammad manalah siapa? Bapak kalau hari ini ditanya berapa tiang aula SMP Negeri 2 Tunder, pun Bapak tak tahu juga berapa, tak sempat hitung tiang itu. Sama, Nabi Muhammad pun tak sempat hitung jumlah tiang. Tapi dengan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa disebutkan.
Itu bab yang pertama. Bab yang kedua kita mau bicara tentang Dah hafal semua bacaan sholat? Ada yang belum hafal bacaan sholat? Ada yang belum? Kalau ada yang belum hafal bacaan sholat, cepat-cepat belajar sama guru agama kita. Pak, ini versinya banyak betul nih. Yang perlu saya pelajari, yang perlu saya hafalkan itu yang seperti apa? Ya, ini kayaknya setannya udah mulai banyak nih. Yuk kita usir setannya dulu yuk. Boleh? Kita baca sholawat. 1, 2. Kau usah pakai musik lah ya, biasa aja. 1, 2, 3. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibul bushra salatan tubashiruna biha wa aulana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza